Selamat pagi anak-anak. Setelah kalian belajar materi olahraga dari Pak Dika, untuk selanjutnya kita akan belajar tematik. Sebelumnya, silahkan siapkan buku tematikmu terlebih dahulu dan buku tulismu serta alat tulismu untuk mencatat materi-materi yang penting. Selamat belajar dan tetap. Kita membahas muatan bahasa Indonesia dengan subbahasan ide pokok terlebih dahulu ya. Ide pokok ini sengaja Bu Guru ulangi dan Bu Guru pertegas karena dari hasil tugas di pelajaran sebelumnya itu baru sekitar 50% anak yang sudah menjawab tugas dengan benar. Sisanya menjawabnya sebenarnya maksudnya benar, tapi caranya salah. Bahkan ada beberapa anak yang menjawabnya belum benar. Kita langsung masuk saja ke bahasan ide pokok. Mengenal kembali apa itu ide pokok. Ide pokok memiliki kata lain atau memiliki nama lain, yaitu gagasan pokok. Diingat ya, jadi ide pokok dan gagasan pokok itu adalah satu arti. Lalu bagaimana kita menemukan ide pokok? Nah, ide pokok itu letaknya di kalimat utama. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Ide pokok letaknya di kalimat utama. Ide pokok itu bukan kalimat utama, tapi letaknya di kalimat utama. Ide pokok itu kalimat utama yang diringkas. Jadi untuk menemukan ide pokok, kamu harus menemukan dulu kalimat utama, baru kalimat utamanya itu kamu ringkas. Nah, di tugas sebelumnya itu banyak sekali yang masih menjawab ide pokok dengan kalimat utama. Tuh, mengapa Bu Guru sampaikan kembali. Langkah-langkah menentukan ide pokok. Yang pertama, membaca bacaan. Ini jelas sekali. Jadi yang awal sekali yang harus kamu lakukan adalah membaca bacaan. Bacaannya dibaca dengan teliti, dengan cermat, dipahami maksud bacaan. Kemudian setelah membaca bacaan, kamu langkah selanjutnya yaitu menentukan kalimat utamanya. Dicari kalimat utamanya. Ingat, setiap satu paragraf itu pasti hanya memuat satu kalimat utama. Tidak mungkin lebih. Kalimat utama itu letaknya bisa di awal paragraf, bisa di tengah paragraf, atau bisa di akhir paragraf. Lalu bagaimana biar kamu mudah mencari kalimat utama? Itu gampang sekali. Kamu tinggal cek kata kuncinya. Nah, biasanya dalam kalimat utama itu memuat beberapa kata kunci. Kata kunci yang Bu Guru maksud diantaranya kata adalah, kata jadi, kata maka, kata dengan demikian, dan kata-kata lain yang itu merumuskan suatu kesimpulan. Kemudian setelah kamu menentukan kalimat utama, langkah yang terakhir yaitu meringkas. Kalimat utamanya diringkas. Oke, kalau hanya teori, Bu Guru rasa kamu akan sulit sekali menangkap. Sekarang kita praktek terlebih dahulu. Silahkan dibuka buku tematik, tema 1, subtema 1, PB 3, halaman 36. Di halaman 36, di sini ada bacaan yaitu tumbuhan sumber kehidupan. Nah, kita coba mencari kalimat utama dari bacaan berikut. Tumbuhan sumber kehidupan. Kita cek dulu, Dek. Dari bacaan tumbuhan sumber kehidupan, kita lihat dulu terdiri dari berapa paragraf. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti terdiri dari 5 paragraf. Maaf. Nah, Guru ulangi. 1, 2, 3,
4, 5. Bacaan tumbuhan sumber kehidupan ini terdiri dari 5 paragraf. Artinya nanti kita harus mendapatkan 5 ide pokok. Karena satu paragraf itu ada 1 ide pokok. Kita masuk ke paragraf pertama. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Nah, dari paragraf pertama ini ternyata hanya ada 1 kalimat. Jadi kesimpulannya pada paragraf pertama ini, kalimat inilah kalimat utamanya. Sebenarnya di sini juga sudah ada kata kunci adalah. Nah, ini juga sudah menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat utamanya. Langkah selanjutnya setelah kita menemukan kalimat utamanya, kita ringkas. Kira-kira apa ringkasannya? Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Tuh. Jadi kalau pertanyaannya ide pokok, kamu harus meringkas kalimat utamanya. Tapi kalau pertanyaannya kalimat utama, itu harus utuh jawabnya kalimat utama. Nggak boleh ada yang dihilangkan. Kita masuk ke paragraf kedua. Kita belajar lagi di paragraf kedua. Kita baca dulu. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Paragraf kedua ada 3 kalimat. Yang menjadi kalimat utama kira-kira yang mana? Seperti yang Bu Guru sampaikan di awal, kalau kamu kesulitan menyimpulkan, lihat kata kuncinya, cari kata kunci. Oh, ada kata kunci adalah. Tapi di sini ada 2 kata kunci, Bu Guru. Bagaimana? Ingat, 1 paragraf pasti ada 1 kalimat utama dan hanya ada 1. Lalu langkahnya bagaimana? Kita kembali ke judul. Judulnya adalah tumbuhan sumber kehidupan. Artinya yang menjadi pokok bahasan adalah tumbuhan. Kalau begitu, ini kalimat utamanya yang di awal atau yang di akhir? Jelas yang di akhir, karena pokok bahasan kita adalah tumbuhan. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Artinya kalimat utamanya berada di akhir ini. Ide pokoknya bagaimana? Ringkas saja. Tumbuhan dataran rendah, padi, palawija, tebu. Seperti itu ya. Kita coba lagi di paragraf ketiga. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah, kata kunci, kelapa, bakau, dan ganggang. Berarti kalimat utamanya yang Bu Guru garis bawahi ini karena memuat kata kunci adalah. Ketemu kalimat utamanya. Ide pokoknya bagaimana? Tumbuhan pantai, titik 2, kelapa, bakau, dan ganggang. Atau lebih ringkasnya lagi, tumbuhan pantai. Seperti itu. Kalau paragraf keempat, coba kalian baca sendiri-sendiri. Nanti dalam hitungan kelima Bu Guru bahas. 1, 2, 3, 4,
5. Kira-kira mana kalimat utamanya? Apakah yang memuat kata kunci di awal paragraf atau di akhir paragraf? Jawabannya adalah yang di akhir. Ingat, ketika kalau kita menggunakan cara cepat mencari kata kunci, apabila ada double kata kunci, kita kembali ke judul sebagai acuan pokok bahasan. Judulnya adalah tumbuhan. Berarti pokok bahasanya tumbuhan. Jadi kalimat utamanya adalah yang di akhir. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Jadi ide pokoknya adalah tumbuhan di dataran tinggi. Teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Atau kadang juga lebih ringkas lagi dibuat tumbuhan di dataran tinggi. Seperti itu ya, Dek. Jadi kesimpulannya tolong kamu mulai bisa membedakan itu tadi bahasan tentang ide pokok. Mulai hari ini setelah menyaksikan video pembelajaran ini, Bu Guru harap anak-anak bisa membedakan apa itu kalimat utama dan apa itu ide pokok. Diingat, ide pokok bukan kalimat utama, tetapi ide pokok letaknya di kalimat utama. Ide pokok itu gagasan pokok. Kemudian setelah ditemukan gagasan pokok menjadi kalimat utama, kalimat utamanya dikembangkan menjadi paragraf. Mohon dipahami betul. Setelah ini, Bu Guru sudah menyiapkan satu bacaan. Bacaannya masih ada kaitannya dengan materi IPA. Jadi, tolong bacaannya dibaca dengan teliti. Dari bacaan tersebut, kamu tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Format pengerjaannya, misal, paragraf 1, kalimat utamanya titik 2 apa, bawahnya ide pokoknya titik 2 apa. Ingat, ide pokok kalimat utama yang diringkas. Nanti sampai paragraf paling bawah. Kalau kamu sudah bisa menentukan ide pokok dari bacaan yang Bu Guru buat, kamu sudah otomatis belajar tentang manfaat tumbuhan dan pasti bisa mengerjakan buku paket halaman 40. Jadi nanti tugas kamu dari bacaan yang Bu Guru berikan itu 2. 1, mencari ide pokoknya dari masing-masing paragraf. 2, menuangkan informasinya ke dalam tabel di halaman 40. Dibuat seperti ini ya, tumbuhan, manfaatnya apa saja. Nah, kemudian dari pekerjaanmu, kamu foto 2 langsung, kamu upload di masing-masing kolom yang sudah Bu Guru sediakan. Yang pekerjaan bahasa Indonesia diuploadnya di link bahasa Indonesia, di pokok bahasan Indonesia. Kemudian yang pelajaran yang ini halaman 40, kamu uploadnya di link IPA, jangan sampai terbalik. Dan tolong semua mengerjakan, karena kita sudah kelas 6, kita belum tahu bagaimana pengolahan nilai akhirmu nanti. Kalau seandainya tugas-tugasmu ini ternyata dimasukkan dalam pengolahan nilai dan nilai tugasmu di bawah KKM, artinya konsekuensinya kamu tidak bisa mendapat nilai minimal untuk lulus. Seperti itu ya, terima kasih. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Oh iya, kalau seandainya dari materi yang Bu Guru sampaikan kamu rasa kurang cukup, kamu bisa mencari referensi-referensi materi yang lain di YouTube, di Google. Tapi ketika kamu mencari referensi materi, tolong pastikan itu sumbernya sudah benar, sudah valid. Kamu juga bisa berdiskusi dengan Bu Guru, boleh japri ke Bu Guru, kita belajar bersama-sama. Itu saja, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.